Sifat-sifat operasi bilangan di SD kelas 3. Udah. Baik, yang menjadi tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, agar peserta didik dapat memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep dasar operasi hitung seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Yang kedua, agar peserta didik dapat memahami sifat-sifat operasi bilangan seperti komutatif, asosiatif, dan distributif dalam berbagai konteks soal dan masalah. Pengertian sifat-sifat operasi pada bilangan di SD. Sifat-sifat operasi pada bilangan di SD adalah aturan-aturan atau ketentuan matematika yang menjelaskan bagaimana suatu bilangan dapat dihitung melalui operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Sifat-sifat ini digunakan untuk yang pertama, menyederhanakan perhitungan, yang kedua, memahami hubung antar bilangan, yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir logis dan juga sistematis siswa. Sifat ini penting diajarkan sejak SD karena merupakan dasar dalam menyelesaikan soal matematika tingkat lanjut. Selanjutnya, kita masuk kepada jenis-jenis operasi bilangan di SD. Yang pertama, ada penjumlahan. Penjumlahan adalah operasi dasar yang digunakan untuk menggabungkan dua bilangan ataupun lebih. Penjumlahan memiliki 3 sifat penting. Yang pertama, sifat komutatif ataupun pertukaran. Artinya, urutan bilangan tidak akan memengaruhi hasil. Contohnya, 4 tambah 5 sama dengan 9, 5 tambah 4 sama dengan 9. Nah, jadi hasil tetap sama meskipun urutan bilangannya dibalik. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa A tambah B sama dengan B tambah A. Yang kedua, sifat asosiatif ataupun pengelompokan, yaitu cara pengelompokan bilangan tidak akan mengubah hasil. Contohnya, 2 tambah 4 tambah 3 sama dengan 6 tambah 3, yaitu hasilnya sama dengan 9. Yang kedua, 2 tambah 4 tambah 3 sama dengan 2 tambah 7, yaitu hasilnya sama-sama 9. Nah, rumus yang dapat kita gunakan yaitu A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Ketiga, ada sifat identitas ataupun unsur netral, yaitu menambahkan 0 pada bilangan tidak akan mengubah hasil. Contohnya, 7 tambah 0 sama dengan 7, 0 tambah 9 hasilnya sama dengan 9. Nah, rumus yang dapat kita gunakan adalah A tambah 0 sama dengan A. Sifat pengurangan. Sifat pengurangan adalah operasi untuk mengurangi satu bilangan dari bilangan lain. Tidak semua sifat bisa digunakan dalam pengurangan. A. Tidak komutatif, yaitu mengubah urutan pengukuran akan menghasilkan hasil yang berbeda. Contohnya, 6 dikurang 2 sama dengan 4, 2 dikurang 6 sama dengan 4. B. Tidak asosiatif, yaitu pengelompokan berbeda menghasilkan hasil yang berbeda. Contohnya, 10 dikurang 5 dikurang 2 sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3, 10 dikurang 2 dikurang 5 sama dengan 10 dikurang 3 sama dengan 7. C. Sifat identitas, yaitu mengurangi bilangan dengan 0 hasilnya tetap. Contohnya, 8 dikurang 0 sama dengan 8, rumusnya 0 dikurang 8 sama dengan A. 3. Sifat perkalian. Perkalian adalah operasi penjumlahan berulang. Perkalian memiliki sifat-sifat penting. A. Sifat komutatif atau pertukaran, yaitu urutan bilangan tidak mengubah hasil. Contohnya, 4 kali 6 sama dengan 24, 6 kali 4 sama dengan 24, rumusan A kali B sama dengan B kali A. B. Sifat asosiatif atau pengelompokannya, yaitu pengelompokan bilangan tidak mempengaruhi hasil. Contohnya, 2 kali 3 kali 5 sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30. 2 kali 3 kali 5 sama dengan 2 kali 15 sama dengan 30. Rumusan A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. C. Sifat identitas, yaitu mengalihkan dengan satu tidak mengubah nilai. Contohnya, 7 kali 1 sama dengan 7, 1 kali 9 sama dengan 9, rumusan A kali 1 sama dengan A. Yang keempat, sifat distributif, yaitu perkalian yang dapat didistribusikan ke dalam penjumlahan atau pengurangan. Contoh, 2 kali buka kurung
3 tambah 4 sama dengan 2 kali 7 sama dengan 14. Buka kurung 2 kali 3 tambah buka kurung 2 kali 4 sama dengan 6 tambah 8 sama dengan 14. Rumus A kali buka kurung B tambah C sama dengan buka kurung A tambah B tambah buka kurung A kali C. A kali buka kurung B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Selanjutnya adalah sifat pembagian. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Sifat pembagian lebih terbatas. Yang pertama tidak komutatif, yaitu urutan pembagian terpengaruh terhadap hasil. Contohnya 12 bagi 3 sama dengan 4. Yang selanjutnya tidak asosiatif. Cara pengelompokan mempengaruhi hasil. Yang ketiga sifat identitas, yaitu membagi bilangan dengan satu tidak mengubah nilainya. Selanjutnya, bilangan dibagi diri sendiri. Bilangan yang dibagi dengan dirinya sendiri akan menghasilkan nilai 1 kecuali 0. Contohnya, 5 dibagi 5 hasilnya sama dengan 1, 3 dibagi 3 hasilnya sama dengan 1, 2 dibagi 2 hasilnya sama dengan 1. Baik, jadi kesimpulan dari materi kali ini, memahami sifat-sifat operasi bilangan sangat penting karena membantu menyelesaikan soal dengan strategi yang efisien, mengembangkan pemikiran logis dan kreatif, membentuk dasar kuat untuk materi matematika tingkat berikutnya. Sekian dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 4 ingin membuat video pembelajaran matematika sekolah dasar dengan judul Faktor Persekutuan Terbesar atau FPD dan Kelipatan Persekutuan Terkecil atau KPK. Sebelum memulai video pembelajaran, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Monika Sihobi. Saya Diva Elizabeth Malau. Saya Immanuel Semalangau. Saya Putra Ananda. Saya Jeffrey Siligo. Saya Jessica Sihobi. Saya Megawati Manilo. Saya Firmina Adik. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, di sini materi kita pada hari ini yaitu kelipatan dan faktor bilangan serta KPK dan FYB. Di sini Miss Mega akan menjelaskan kelipatan dan faktor bilangan. Yang pertama yaitu kelipatan. Kelipatan adalah dari suatu bilangan hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contohnya kelipatan dari 4, 8, 12, 16, dan 20. Cara pengerjaannya yaitu 4 kali 1 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 4 kali 3 sama dengan 12, 4 kali 4 sama dengan 16, dan 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, dan 20. Jadi kesimpulan dari kelipatan yaitu kelipatan tidak terbatas jumlahnya karena bisa terus bertambah. Nah, yang kedua yaitu faktor bilangan. Faktor dari suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut tanpa sisa. Contoh dari faktor bilangan yaitu faktor dari 12, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 12. Karena semua bilangan di atas dapat membagi 12 hingga habis. Jadi faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi kesimpulan dari faktor bilangan yaitu faktor selalu berjumlah tak terbatas.
Baiklah, di sini Miss akan melanjutkan tentang faktorisasi. Faktorisasi adalah menghitung dan juga menentukan FPB dan KPK. Mengetahui faktorisasi adalah hal yang harus dilakukan. Faktorisasi ini lebih lanjut disebut sebagai faktorisasi prima, menggambarkan bilangan-bilangan mencari faktor dari suatu bilangan tertentu. Bilangan dari faktor ini merupakan bilangan prima atau juga faktor prima. Untuk mencari faktor prima dapat menggunakan pohon faktor yang seperti di samping. Nah, seperti yang samping, contohnya 42. 42 itu faktor primanya itu dari 2 dan juga 21. Nah, kemudian hasil dari 21 ini terdapat lagi faktor primanya yaitu 3 dan 7. Dimana artinya 3 dikali 7 itu menghasilkan 21. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor prima. Sama seperti namanya, faktor prima dari suatu bilangan yang dilakukan faktorisasi prima yang dapat diisi oleh bilangan prima saja. Dalam subbab bilangan dijelaskan bahwa bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya dapat dibagi oleh bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Apa itu FPB? FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor yang paling besar yang sama dari dua bilangan atau lebih. FPB sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti saat membagi sesuatu agar adil atau menyederhanakan pecahan. Langkah-langkah mencari FPB. Faktorisasi prima dari masing-masing bilangan yaitu menguraikan bilangan menjadi perkalian faktor-faktor prima. Contohnya 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5, 28 sama dengan 2 kali 2 kali 7. Ambil faktor prima yang sama dari kedua bilangan tersebut. Dari 30 dan 28 hanya angka 2 yang sama. Pilih pangkat terkecil dari faktor yang sama. Dari 30 ada satu angka 2, dari 28 ada 2 angka 2. Maka yang dipilih adalah satu angka 2 saja. Kesimpulan, jadi FPB dari 30 dan 28 adalah 2. Karena itu adalah faktor prima terbesar yang sama dimiliki kedua bilangan. Selanjutnya adalah KPK. KPK merupakan kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih yang nilainya paling kecil. KPK berguna untuk mencari penyebut yang sama untuk operasi penjumlahan atau pengurangan pada bilangan pecahan dari dua bilangan atau lebih. Faktor prima dari 30 dan 28 adalah 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. 28 sama dengan 2 kali 2 kali 7. KPK sama dengan 3 kali 5 kali 2 kali 2 kali 7 sama dengan 420. Faktor prima dari 8 dan 18 ialah faktor prima 8, 2 kali 2 kali 2, faktor prima 18, 2 kali 3 kali 3. Dari faktor yang telah dijabarkan di atas, FPB atau faktor terbesar yang sama dari 8 dan 18 adalah 2. Jadi kakak akan membahas tentang soal FPB. Jadi nilai dari 7 dan 21 kita tentukan FPB-nya. Jadi 7 hanya dikalikan dengan 1. Sedangkan 21 itu 7 dikali 3. Jadi kesimpulan dari dua angka tersebut, FPB-nya dari 7 adalah 7, sedangkan FPB dari 21 adalah 7. Jadi kesimpulannya adalah FPB dari 7 mendapatkan nilai 7, sedangkan FPB dari 21 adalah 7. 18 adalah 8 sama dengan 2 kali 2 kali 2. 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3. Dari faktor yang dijabarkan, KPK atau kelipatan terkecil dari 8 dan 18 adalah 72. KPK sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 72. Baiklah teman-teman, soal berikutnya KPK dari 7 dan 21. Faktor prima dari 7 sama dengan 7 dan faktor prima dari 21 sama dengan 3 dikali 7. Jadi KPK dari atau kelipatan persekutuan terkecil dari 7 dan 21 adalah 21.